النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a aulaika minal masyriqi ilal maghribi barri wa bahri ya masyhur ya mustur ya ina makanu sahibu hadal kitab man syarahahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawawi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Ta'limul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan disyairkan, bijaddin la bijiddin kullu majdin, fahal jaddin bila jiddin bimujdin. Ada berapa jim? Kalau dal ada berapa? Saya ulangi ya. Bijaddin la bijiddin kullu majdin, fahal jaddin bila jiddin bimujdin. Jimnya ada berapa? 6. Dalnya ada berapa? 6. Sudah hafal berarti ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini ditata dulu cuma mas. Saya tuh udah lama ndak live, kena komplain kok. Bijaddin la bijiddin. Kullu mujdin. Kemuliaan itu datang bukan karena jiddin, bukan karena usaha. Tapi kemuliaan datang itu adalah karena anugerah Allah. Setiap kesuksesan datang itu karena anugerah Allah, bukan karena usaha manusia. Ada yang sering mendebat begini, tapi saya dulu andaikan saya tidak kerja sungguh-sungguh, andaikan saya tidak banting tulang, banting piring, banting pintu, banting setir, pokoknya andaikan saya tidak sungguh-sungguh, maka saya tidak akan mendapatkan ini semua. Satu pertanyaan, saat sampean semua sedang mengusahakan itu, sedang mengikhtiarinya, terus kemudian pertolongan Allah bernama detak jantung berhenti, kira-kira bisa sukses enggak? Enggak bisa. Maka setiap kesuksesan adalah rangkaian-rangkaian pertolongan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya itu ke Semarang dari nol. Andaikan saya tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, apa jadinya? Ini enggak ada urusan karo ndonga. Ndonga tok. Ora tau gelem nyambut gawe, ora tau gelem apa-apa ya. Ya enggak jadi apa-apa. Enggak boleh bilang begitu. Pokok yang paling simpel orang kalau mau selamat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa semua adalah karena pertolongan Allah. Kalau dulu saya tidak ikut ujian, malam tidak belajar, mana mungkin saya bisa lulus? Orang mau dapat pertolongan Allah gimana? Wong belajar saja tidak. Enggak usah dibenturkan seperti itu.
Kita tinggal berkata bahwa kita bisa belajar adalah rangkaian pertolongan Allah. Sehingga hari ini bisa lulus, itu pun rangkaian pertolongan Allah. Andaikan pada saat belajar itu misalkan sedang terjadi gempa gitu, jadi lulus? Nggak jadi. Maka kita sampai hari ini masih bisa disebut orang. Sampai hari ini masih bisa makan. Sampai hari ini masih dinilai sebagai manusia adalah rangkaian-rangkaian pertolongan Allah. Fahal jaddin bila jiddin bimujdin. Banyak budak ya. Kok salah kering. Fahal jaddin bila jiddin bimujdin. Apakah tanpa pertolongan Allah seseorang yang sungguh-sungguh itu bisa mencapai sesuatu? Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin. Tanpa pertolongan Allah sangat tidak mungkin. Contoh yang paling mudah adalah pada saat sampean sudah mentok melakukan hal, misalkan pas nggarap skripsi atau pas apapun itu dan sebagainya. Barangkali ada doa-doa di balik diri kita. Ada doa orang tua, ada doa guru dan sebagainya yang turut menjadikan rangkaian kesuksesan itu hadir. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah ini, maka mulai hari ini bareng-bareng ya bersama untuk membiasakan bahwa kita bisa sampai yang seperti hari ini adalah benar-benar pertolongan Allah ya. Masya Allah. Fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Banyak sekali hamba-hamba itu dia bisa mendapatkan kedudukan orang yang merdeka, dan banyak orang yang merdeka dia menduduki posisi sebagai seorang hamba sahaya. Artinya apa? Banyak sekali orang-orang yang dia itu sebenarnya orang biasa, tapi karena ditolong oleh Allah dia menjadi luar biasa. Sebagaimana ada orang yang sebenarnya dia anak orang yang luar biasa, tapi karena tidak dapat pertolongan dia menjadi biasa-biasa saja. Alhasil, mari bareng-bareng bersama kita banyak-banyak memohon pertolongan sama Allah. Jangan sampai diri kita yang sedang punya usaha seperti apapun usaha, sedang meluluskan kuliah, ada yang usaha untuk menikah, ada yang usaha untuk memiliki anak atau apapun itu, sebenarnya pembahasan kita ini adalah dalam usaha masalah mencari ilmu. Dalam usaha mencari ilmu itu tetap harus melibatkan Allah. Yang paling kerasa kalau sampean ngapal ke Quran. Saya sudah sering menyampaikan orang ngapal ke Quran itu sombong sidik gitu langsung dapat teguran dari Allah. Saya pernah ceritakan ke hadapan sampean semua. Kala ketok itu hafalan itu kayaknya sudah sangat lancar, sudah sangat. Begitu sampai di hadapan Pak Kiai itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bling. Apa ya iki? Ganti lagu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketok ke wama tapi wama apa? Itu nyari semua pernah mengalami itu. Dan dilalah kiai saya itu kalau ada orang lupa pas sejak depan seperti itu malah dikerjani pisan. Yang belakang suruh maju, kuis dengarang Quran dicek. Kau dengarang Quran seri. Setelah sampai semuanya selesai, baru istighfar. Baru astagfirullahaladzim, istighfar, langsung kelingan. Ngarepe. Sak buri-buri ini. Alhamdulillah. Ya Allah ya. Maka benar-benar pertolongan Allah. ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم وإليه الإشارة في القرآن قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقيل من طلب شيئا وجد من قرع الباب ولج Walajun walaja gitu toh. Nah, rokatinya agak sulit. Ya.
Sudah seharusnya orang yang dalam proses pendidikan itu adalah orang yang memiliki kesungguhan dalam dua hal, kesungguhan dalam ikhtiar dan kesungguhan dalam berdoa. Bahasa Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh menujuku maka pasti aku akan berikan jalan. Maksudnya begini mas. Sampeyan maca Quran, silahkan mulailah dengan kesungguhan. Minimal dengan bismillahirrahmanirrahim, berdiri kemudian mendekat ke rak yang ada dalam rak yang ada Al-Qur'annya, habis itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu nanti Allah akan kasih nikmat. Karena kadang-kadang orang itu berat di awal. Pas mau deres itu Masya Allah potepot. Maka awal-awal itu agak dipaksa begitu. Sehingga dulu itu ada doa yang bagaimana agar orang selalu istiqomah ngapal ke alfiyah dan ngapal ke Quran dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang semerempak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dipaksa. Apalagi ini mau Ramadan mas, ayo dipaksa. Kalau ngenteni sadar, katanya ora sadar, sadar. Ya, dipaksa saja. Ya. Jadi kenapa kita bikin pesantren? Salah satu alasannya begitu. Terpaksa ngaji setiap hari, ya kan? Terpaksa ngimami sholat, ya. Terpaksa nerima setoran Quran. Terpaksa itu adalah terpaksa yang baik. Ini adalah namanya tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah dipaksa. Demikian pula pada saat zaman mau berangkat ke sini. Itu ya sesekali aja kita memiliki rasa nikmat sing pas mau berangkat itu tiba-tiba sadar. Itu pun kadang-kadang kalau kita teliti ada motivasi-motivasi yang tidak lillahi ta'ala. Contoh, awalnya ndak mau ngaji, tapi karena wis kadung diparani konco. Ada lagi awalnya meh orang ngaji, tapi kadung wis melu nge-share pamfletik lho nek ora ketok. Waduh. Ya Allah. Maka itulah yang namanya walladzina jahadu, orang-orang yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Fina, dalam menuju kami lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan kami berikan jalan menuju kesuksesan, menuju keistiqomahan lah yang paling pasti. Gitu. Sehingga doa agar sregep tadi apa? Allahumma dipaksa. Karena yang namanya ngaji itu ibadah mas. Dan ibadah itu memang kudu abot mas. Karena setiap yang berpahala, ya, setiap yang bertujuankan surga itu pasti diliputi oleh yang ndak enak. Nah, Masya Allah. Itu sudah sangat umum sekali. Ya contoh lah ya, ini tanya sama bapak-bapak tuh. Itu dulu itu pada saat sebelum nikah, pas masih nyari itu loh, rasanya ki sedino ora wianan ki kosong hatinya. Tapi begitu sudah jadi suami istri ora wianan, oh biasa bae. WA barang wis meh bali ki lho, bali. Ya. Karena dosa itu ini gurih. Iya gurih benar. Gurih. Begitu sudah jadi pahala itu memang cenderung berat. Guyonan suami istri itu kan pahala. Itu kadang-kadang jadi kaku. Tidak ditolong oleh Allah. Agar ketemu listrik PDAM, listrik PDAM. Padahal mana rayuan dulu yang katanya kau adalah bunga apa? Bunga popret, bunga bangkai. Masya Allah.
Oleh karena itu, dua hal ini jangan sampai lupa. Kita sendiri ada memaksa. Mbak, kalau nunggu hati bahagia sehingga mau tersenyum sama suami, kapan bahagianya Mbak? Nah, tersenyum saja karena itu sebagai ibadah. Tapi berat lah, kandani nek ibadah kabut. Karuan nek dosa malah jadi gurih. Ya. Ini mas-mas juga sama kadang-kadang yang sudah nikah itu. Di rumah itu orang yang di rumah itu suruh tersenyum sulit kan. Begitu keluar ke minimarket itu kan langsung guyang-guyu itu. Silahkan kakak. Wah nah. Ya kan gitu. Sekalian pulsanya kakak. Sekalian ini ditebus. Atau sekalian mau nebus aku. Itu bisa guyang-guyu. Padahal tuh untuk orang nyari dunia. Lalu sama mbak yang nyari dunia dan akhirat. Mbok nek sama suami itu rasa ngenteni bahagia baru guyu. Dipaksa. Karena senyum itu kalau sudah jadi ibadah, ia tidak harus berangkat dari hati, ia harus berangkatnya dari iman. Kalau sesuatu itu berangkat dari hati, itu lain sesuatu yang berangkat dari iman. Kalau dari iman atas dasar kesadaran, oh ini perintah Allah, suka ndak suka saya lakukan, kayak sholat dulu. Apa terus-terusan sama nikmat sholat? Kan yunda toh. Ada saat-saatnya sholat, zuhur mana? Orang enak-enak wong jagong, tapi tetap dilakukan. Ya gitulah yang namanya iman. Akhirnya tetap melakukan. Nek dong pas anginnya hati tok terus melakukan, kayak apa yang namanya sholat kita ini? Misal ya, sholat itu sesuai gerakan hati. Saya tanya, kira-kira sehari 5 waktu atau berapa waktu Mas Iman kira-kira? Sesuai kehendak hati itu. Silahkan sholat sesuai kehendak hati. Saya tanya, sampean kira-kira 5 waktu atau berapa waktu? Hah? Nek sesuai, bukan sebuah kewajiban ya. Andai sholat 5 waktu itu bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah perintah. Kira-kira kita milih berapa waktu? Hah? Yo iya nek dong lagi sregep kok ngono kuwi. Jajal nek wis ngerasa wis kaya mbak-mbak kaya pempos anake sing siji umbelen. Bapak indilah ora bali-bari listrik mati, PDAM murung bayar. Wah, engko dhisik salate. Anak muda itu Masya Allah. Apalagi yang belum nikah. Itu tuh idealisnya tinggi bang. Saya akan soleh kayak Nabi. Wadah, berat. Malah sebenarnya kalau kita mau belajar tasawuf. Sebenarnya kalau kita mau teliti hati kita itu yang namanya ibadah itu harus berat. Tapi hanya karena diperintah oleh Allah. Karena itu dicintai oleh Allah lah sehingga dilakukan. Saya tanya sama jenengan, dijawab dengan jujur. Sebenarnya yang namanya ibadah itu nyari marme diri sendiri atau nyari keridhaan Allah? Saya tanya. Kalau nyari keridhaan Allah, pastikah diri kita dalam kondisi marem? Tidak mesti. Sampai nih sholat, saya wis ngene wae, belak-belakan sampai nurung percaya bahwa nafsu kita itu lebih hebat. Hanya karena kalah dengan logika anak muda sing maaf sok-sokan. Gini, sampean sholat isya sama sholat tahajud pas punya hajat itu kira-kira khusyuk yang mana? Jawab, yang mana? Tahajud. Kenapa didorong oleh apa? Kepentingan Allah apa kepentingan diri? Maka ringannya itu karena kepentingan diri. Ngolek ridhone diri sendiri. Ngolek mareme diri sendiri. Cetha, sholat subuh wajib kan, hak Allah kan, nyari ridha Allah kan, sama duha karena pengen lancar rezeki. Saya tanya, sregep sing mana, khusyuk yang mana? Khusyuk yang mana? Duha. Kenapa? Ada kepentingan hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Maka sampai hari ini tuh kadang-kadang geliat anak muda itu tidak bisa membedakan antara ini saya sedang nyari ridho Allah atau nyari ridho diri sendiri. Understand? Nah ini mulai ngaku nek iki nek mau kaya ini cek sok-sokan sang sore Nabi ya.
Maka kembali lagi, yang namanya kebaikan itu pasti ada beratnya. Walladzina jahadu, sehingga ayatnya walladzina jahadu, siapa orang yang dia melawan hawa nafsunya. Ya, walladzina jahadu fina barulanahdiyannahum subulana. Alhasil setiap kebaikan itu memang ada melawan hawa nafsu. Kalau ada ngaji, kok seneng? Coba muhasabah. Karena apa senangnya? Kadang-kadang karena kepentingan diri sendiri. Ngopo ngaji kok sergap? Ya, saya tuh senang kalau di sana ketemu teman-teman atau ketemu teman-teman. Ngopo ngaji kok sergap? Ya, hiburan, apa malah hiburan mana? Ngapa ngaji? Ini kita kalau mau detail loh ya. Detail. Ya, sebenarnya saya sendiri ini ngaji kitab Hikam Syekh Abdul Fath Al-Busti. Tapi sesekali jenengan ngicipi hikamnya Syekh Ibni Athaillah. Yang nanti akan ada bagaimana membedakan antara mencari ridho Allah dengan mencari ridho diri sendiri. Itulah kadang-kadang kenapa saya milih, wah nek sing cah nom-nom nang Gracia kayak kata enak hikam Ibni Athaillah kok kondisi. Kadang-kadang mikir seperti itu. Karena di level ini aja sampean belum bisa bedake. Saya tanya, maca Quran, sergap kenapa? Enak, nikmat. Saya tanya, sebenarnya membuat Allah ridho atau membuat diri nikmat? Harusnya orang baca Quran itu. Oke. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka sebenarnya yang paling indah itu ibadah abot. Ringan hanya karena pengen nyari Allah ridho. Bukan pengen nyari Dewi seneng. Karena ada ini, karena ada itu, karena ada ini, karena ada itu. Sehingga bahasa Quran, walladzina jahadu, siapa orang yang sungguh-sungguh menyingkirkan kepentingan diri. Wes. Menyingkirkan kepentingan diri, menyingkirkan kemalasan, insya Allah bisa sampean. Saya sudah hilang malas saya untuk ngaji di Gracia. Tapi coba teliti ulang, boleh jadi karena di sana ada seorang mantan yang sudah mulai ngawe-awe. Ya Allah, dan sebagainya. Maka alhasil begini aja wis mas, kita kembali ke prinsip awal. Mau lagi seneng, mau lagi tidak seneng, yang penting lakukan. Sembari nanti di tengah-tengah melakukan, diluruskan niat. Alhamdulillah. Bon. Ini sebenarnya saya mau tanya sekali lagi dikit ya. Tadi itu sholat hajat tahu ya? Sunnah atau wajib? Sunnah. Sama sholat zuhur. Sunnah atau wajib? Zaman pas punya hajat besar, ya. Hajatnya misalkan atau istikharah wis. Habis zuhuran mau sholat istikharah. Istikharah apakah dia itu yang terbaik untukku ataukah tidak? Zuhurannya sama istikharahnya khusyuk mana? Padahal sepakat loh. Orang-orang yang sangat sungguh-sungguh dalam perkara sunnah, sampai dia mengalahkan yang wajib dalam hal kesungguhannya, maka itu bagian dari tanda-tanda orang yang mengikuti hawa nafsu. Gitu. Hawa nafsu itu kepentingan diri sendiri, itulah yang namanya hawa nafsu. Zuhur kan hak Allah. Istikharah haknya siapa? Diri sendiri. Lebih semangat mana? Yang hak Allah atau hak diri sendiri? Diri sendiri. Uri Anda? Uri. Ini persis seperti orang yang dia sudah menggunakan baju koko, peci, jas, ya, pakai dasi juga, kacamata tapi lali ora katokan. Perkara yang pokok tidak dipakai dulu. Yes. Dah gitu ya. Jadi kembali lagi ke tema di kitab Ta'limul Muta'alim ini, beliau Syekh Zarnuji mengutip satu ungkapan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum napa? Subulana. Orang yang ada kesungguhan. Karena tidak mungkin ibadah itu tanpa sungguh-sungguh. Pas masih ada nuansa-nuansa hawa nafsu biasanya nikmat. Tapi nanti kalau sudah mau melawan, sudah mulai ada ujian,
mulai ada apa itu dan sebagainya, mulai ada kemalasan dan sebagainya, mulai ada kepentingan itu dan sebagainya, kadang-kadang mulai jadi malas. Oleh karena itu lawanlah hawa nafsu itu. Syukur-syukur sampean sudah di kelas orang-orang yang sudah di atasnya itu, yakni pas semangat saja diteliti, tapi kayaknya belum perlu deh, sampean sing penting lakoni windisi ora usah mikir ikhlas wis lah. Wis ikhlas karo mlaku lah ceritane. Nggih. Amin Allahumma amin. Mulai ikhlas karo mlaku, nanti Allah yang ngasih cara. Kadang-kadang sampean ngaji, wah aku ngaji nang Gracia tapi kok ora ikhlas ki lho atine lho. Mending ora kan berarti. Wis. Nggak usah bicara ikhlas, mangkat di sini. Mangkat nanti sambil habis ngaji kita bareng-bareng istighfar, nanti ono salah-salah muga-muga Gusti Allah ngapura. Yang penting kebaikan itu terlaksana aja dulu, kebaikan terlaksana aja dulu yang sebanyak mungkin mumpung masih muda. Nanti direvisi sambil jalan, diistighfari sambil jalan, insyaallah berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.